Apa yang ada di benak Bribka CS pada saat itu saat kemudian menodongkan dan juga menembakkan pistolnya dalam kondisi mabuk, dan juga bagaimana upaya Polri untuk bisa mencegah hal ini terulang kembali, karena rasanya bukan cuma cerita ini saja tapi sempat juga terjadi beberapa waktu sebelumnya mengenai oknum polisi koboi. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir bersama saya Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik yang juga akan membahas. Nanti kita juga akan tergabung juga dengan narasumber berikutnya, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji yang juga menjadi mantan Kabareskrim. Tapi nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan terlebih dahulu dari Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Yang kita tahu memang polisi itu harus memenuhi uji kelayakan tertentu dan juga harus mengikuti secara prosedural untuk bisa mendapatkan pistol membawa kemana-mana. Artinya tidak seperti manusia biasa, harusnya polisi juga bisa lebih punya kendali dan kontrol. Tapi yang kita saksikan yang terjadi pada Kamis dini hari, lepas kontrol, lose kontrol, dan akhirnya 3 orang melayang nyawanya, Mas. Sebelumnya sudah terjawab dengan sendirinya lewat konferensi pers oleh Polda Metro Jaya bahwa yang bersangkutan dalam keadaan mabuk. Kita bisa bayangkan ketika seseorang dalam keadaan mabuk, tingkat kesadarannya akan turun drastis, kemampuan dia untuk melakukan kalkulasi bahwa ini beresiko atau tidak, berkonsekuensi buruk atau tidak, akan meninggalkan korban seperti apa, itu lepas dari jangkauan orang-orang yang berada di bawah pengaruh narkoba maupun miras. Nah, sekarang jadi pertanyaan bagi saya adalah penyalahgunaan miras dan narkoba tidak usah kita perdebatkan, itu pasti salah. Itu tidak boleh ditiru dan orang yang melakukannya harus dihukum. Tapi jadi pertanyaan, kenapa kemudian ada personil penegak hukum yang kemudian tenggelam dalam narkoba dan miras? Itu yang selama ini saya pikir belum banyak dikaji di negara kita. Walaupun pada kenyataannya realitanya berulang kali terjadi. Itu dia. Nah, kalau di dalam kajian psikologi forensik memang ada temuan yang unik, bahkan bisa saya katakan sebuah ada potret yang ironis tentang kerja penegakan hukum. Seperti ini, Mbak. Kita bayangkan sebuah grafik ya, kerja sebagai personil polisi tugasnya terus naik. Grafiknya naik. Tugasnya naik dari segi kuantitas atau kualitas? Kuantitas dan kualitas. Jumlah laporan makin banyak, ekspektasi masyarakat semakin tinggi, tarik-menarik politik internal dan eksternal juga semakin deras. Jadi beban kerjanya itu semakin naik. Plus stresnya makin tinggi? Pada saat yang sama, staminanya turun. Seperti kita stamina manusia pasti turun. Sementara alokasi waktu stagnan. Jadi ada 3 garis, yang satu naik, yaitu beban naik, stamina turun, alokasi waktu stagnan. Cara mensiasatinya bagaimana? Cara mensiasatinya adalah sebagian personil polisi, tapi saya bicara global ya, ini studi di banyak negara. Sebagian personil polisi kemudian secara salah menjadikan narkoba atau miras sebagai penawar atas segala beban yang mereka alami. Rasa letih akan terkatrol dalam waktu singkat. Rasa takut akan bisa hilang dalam waktu sekejap dengan cara menyalahgunakan narkoba dan miras. Ironisnya, penyalahgunaan sedemikian rupa dilakukan agar mereka bisa menuntaskan pekerjaan. Ironis kan? Jadi menyalahgunakan narkoba dan miras sebetulnya bertentangan, tetapi tanda petik ternyata mereka menggunakan atau menyalahgunakan miras agar bisa menuntaskan kerja profesional mereka. Nah, apakah temuan yang sama juga berlaku di Indonesia atau ada penjelasan yang lain? Itu yang harus dikaji. Dikaji tentang apa sebab musabab beberapa oknum personil polisi ini tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba dan mengkonsumsi miras. Baik, kalau dari yang Mas Reza sendiri amati, termasuk dari yang disampaikan oleh pihak kepolisian keterangannya mengenai sosok Bribka CS ini, kemungkinan besarnya mengarah ke? Itu yang tidak terpotret pada press conference tempo hari. Berhenti pada penjelasan yang bersangkutan mabuk, titik. Mabuk kemudian melakukan tindakan menembak secara katakanlah babi buta yang mengakibatkan sekian warga sipil meninggal dunia. Tapi kurang cukup ditarik ke hulu tentang penjelasan mengapa personil ini mabuk. Baik, tapi efek psikologi juga mungkin punya peranan besar dalam hal itu. Tentu. Tadi sebetulnya yang saya sampaikan adalah bicara tentang bagaimana beban tugas itu semakin tinggi, menambah beban pikiran juga. Kita harus berikan garis bawah, Mbak Putri, bekerja sebagai personil polisi artinya sama dengan menekuni salah satu pekerjaan terberat di muka bumi. Jadi kita bisa bayangkan betapa beban stresnya barangkali di atas rata-rata profesi yang lain. Nah, apakah kemudian penyalahgunaan narkoba dijadikan sebagai sebuah cara yang salah untuk menanggulangi itu? Ataukah penyalahgunaan narkoba dan miras untuk urusan yang lain, untuk tujuan yang lain?
harus dicermati. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan Mas Reza, ini juga kita lihat di layar kaca, tadi sudah sempat kami tayangkan gambarnya, itu merupakan jenazah Pratu TNI Martinus Rizky Kardo Sinurat, korban penembakan di kafe wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, yang tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah Pratu Martinus Rizky Kardo Sinurat di rumah duka Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Sumatera Utara, disambut isak tangis kerabat dan keluarga yang telah menunggu. Saya tidak bisa bayangkan Mas Reza apa yang dirasakan oleh keluarga di sana. Rencananya jenazah akan disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan Sabtu esok di TPU Katolik Daerah Tampang, Kota Padang Sidimpuan. Dan Pratu TNI Martinus Rizky Kardo Sinurat merupakan satu di antara 3 korban penembakan di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Bagaimana histerisnya keluarganya, mungkin lama tidak berjumpa, berkomunikasi, mungkin hanya telepon, mungkin seperti itu. Tapi ketika pulang hanya tinggal jasadnya saja. Sebuah duka yang mendalam tentunya dirasakan oleh keluarga korban. Kami turut berduka untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Kita lihat Mas Reza, inilah kabar suasana duka di rumah duka tersebut. Ya, memakan korban dan tadi sudah sempat dikatakan juga oleh Mas Reza Indragiri bagaimana beban yang harus dikerjakan, beban yang dimiliki oleh seorang polisi. Tapi kalau tadi Mas Reza berkata, keterlibatan ataupun penyalahgunaan narkoba, minuman keras, mungkin pelarian. Apapun alasannya tetap tidak bisa Betul. dibenarkan. Ya, tapi bagaimana dengan sebenarnya bahwa kondisi emosionalnya, walaupun tidak memakai itu pun, tapi memang dasarnya karakternya sudah seperti itu, berarti, cepat emosi dan sebagainya. Berarti pada dasarnya kita bicara tentang bagaimana kepribadian personil polisi secara umum, begitu kan ya? Begini Mbak Putri. Ada sebuah sindroma yang secara populer disebut sebagai John Wayne Syndrome. Ini sebuah istilah populer yang digunakan di Khazanah Psikologi Forensik untuk memberikan gambaran tentang ini loh, gambaran pribadian aparat penegak hukum. Apa itu John Wayne Syndrome atau sindroma John Wayne? Adalah kecenderungan mereka atau sebagian dari mereka untuk terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri dan meyakinkan ke publik bahwa saya standby setiap 24 jam. Saya siap melawan kejahatan. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah sedih, saya tidak pernah merasa sakit, saya selalu siap 86 perintah laksanakan. Apa yang saya katakan, betapapun kalimat-kalimat yang saya utarakan barusan itu sedemikian mulia dan luhur, tetapi sesungguhnya itu memangkas sebagian sisi kemanusiaan personil penegak hukum itu sendiri. Dengan kata lain, pada satu sisi mereka harus memompa diri mereka agar menjadi orang yang punya rasa percaya diri di atas rata-rata. Eksesnya adalah ketika sisi kemanusiaannya itu dipangkas sedemikian rupa, maka kepercayaan diri yang meluap-luap itu akan bisa termanifestasikan ke dalam perilaku arogan. Ya. Perilaku yang sembrono, yang tidak terlalu perhitungan terhadap situasi karena yakin, gampang itu. Saya akan bisa kalahkan semua. Saya akan bisa taklukkan segala mungkin ancaman terhadap diri saya. Saya akan bisa lindungi siapa saja. Jadi kan overconfidence. Arogansi semacam itu sekali lagi akibat overconfidence. John Wayne Syndrome. Baik. Ini bukan hanya potret 1-2 orang personil. Adanya istilah tersebut menunjukkan ini menjadi sebuah subkultur, mungkin subkultur yang menyimpang. Baik, untuk bercerita lebih dalam lagi mengenai ini Mas Reza, mungkin Pak Susno Duaji bisa bercerita banyak kepada kita. Ini tentunya Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji juga pernah menjabat sebagai Kabar Reskrim tahun 2008 dan 2009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Reza, selamat malam pemirsa TV One. Assalamualaikum Pak. Pak, bagaimana Pak melihat ini? Kita lihat sungguh kita sesalkan polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat, tapi malah kemudian mabuk-mabukan dan dalam kondisi tidak sadar ataupun terpengaruh minuman keras, langsung menembakkan pistolnya sampai 3 nyawa atau 3 orang kehilangan nyawanya, Pak Susno. Oke, saya akan menyoroti dari segi kepolisiannya. Tadi sudah dari segi psikolog, saya kira sudah sangat-sangat matang sekali. Pertama, ini walaupun sudah berkali-kali terjadi ya, tidak salahnya kita memetik pelajaran dari pengalaman. Nah, pengalaman ini untuk perbaikan kepada internal polisi dan internal institusi lainnya yang memegang senjata. Mengapa begitu? Secara psikologis tadi sudah dijelaskan. Tapi secara administratif, kehati-hatian perlu dilakukan. Seorang anggota Polri dibekali senjata, dapat inventaris senjata, itu syaratnya apa? Dia harus di bagian operasional
yang sangat berhubungan dengan keselamatan jiwanya dan jiwa orang lain. Nah, walaupun dia seorang reserse, walaupun dia seorang intelijen, walaupun dia seorang lalu lintas, tak perlu semua lalu lintas, semua reserse dibekali senjata api. Kalau misalnya reserse bagian administrasi, nggak perlu. Jadi artinya selektif di dalam memberikannya. Kemudian dalam pemberian itu sudah ada aturan yang sangat jelas kok, yaitu dites secara psikol. Dan tesnya itu kalau lulus, tidak sekali tes saja, 6 bulan dites lagi, masih layak apa tidak. Kemudian dilihat juga perilakunya. Perilaku ya di luar tadi itu. Misalnya lulus tesnya, tapi perilaku di luarnya suka mabuk, suka berkelahi, suka bertengkar. Nah, itu tidak wajar diberi senjata api. Dan tidak wajar juga menduduki posisi-posisi yang terkait dengan pelayanan masyarakat langsung gitu. Kemudian dilihat juga aturan lain sudah ada Kapolri keluarkan. Senjata itu tidak boleh dibawa kalau dia tidak dinas. Cuti, sakit, itu harus ditinggal di kantor, digudangkan. Ya, kalau misalnya, oh dia serse, ya serse lagi bertugas apa enggak? Oh 24 jam, tapi kan ada aturan. Di masing-masing bagian unit kerja itu ada SOP-nya. Persoalannya adalah kadang-kadang baik yang mengawasi ataupun yang diawasi sengaja membuat teledor. Baik, Pak Jadi Susno. saya kira ini, mohon maaf saya potong terlebih dulu di situ karena kita akan jeda sejenak saja Pak Susno. Tapi setelah itu nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini dan juga penjelasan Pak Susno dan juga Mas Reza Indragiri tadi. Kita sampai di poin itu tadi, siapa yang bisa membawa senjata dan dalam kondisi apa, termasuk juga pengawasan dan juga pemberian siapa yang boleh untuk bisa menjalankan tugas dengan membawa senjata api tadi. Baik, kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.